Kenapa Omara? Karena pas ngobrol I can see the genius in him dan ada quirky-nya dan anehnya itu gitu. Dan jadi pas kita ngobrol, Omara tuh sambil minum lemon tea. Terus sambil minum lemon tea udah habis, dia ambil lemonnya terus dimakan gitu. Tapi sambil ngobrol sama gue, terus gue melihat diri gue di situ gitu. Dulu. Orang tuh tersinggung tuh terserah kita sebenarnya. Terserah kita masing-masing untuk kita tersinggung apa enggak dengan satu hal. Jadi kayak contoh karena aku mikir banyak hal yang itu tersinggung gitu, kayak aku dulu kan epilepsi, kejang. Terus pas udah lewat, udah selesai pengobatan, whatever, kesedihan itu adalah satu hal yang personal gitu, sangat personal gitu. Jadi kayak Gema itu sedihnya dengan hal-hal yang mungkin orang mikir apaan sih gitu aja, lebay banget gitu aja, masa sedih, emang ada orang kayak gitu? Ada. Karena apa? Kesedihan itu adalah suatu hal yang personal. Kok bisa? Orang kan kalau misalnya ditinggalin sama keluarga kan sedih. Enggak juga. Itu kan tergantung kedekatan. Kita menertawakan kesedihan orang lain dan ini tuh dua hal yang sangat bertolak belakang. Kayak misalnya tadi yang sangat-sangat nggak banget gitu. Baik kita. Dan Omara, belum. Terlalu roll Mbak. Terlalu roll Mbak. Ya, alasan kenapa Kristo belum. Sabar, ini kan aku dulu. Apa kabar dulu dong? Apa kabar? Di sini ada Kristo dan Omara. Ini nama lu gimana sih manggilnya? Esteglal. Esteglal. Bukan Esteglal. Bukan. Esteglal. Oke. Apa kabar guys? Baik. Kami dari Iya. Oke. Ini kedua kali ya Kristo ya berarti ya di sini. Aku kedua kali. Kayaknya nggak gini juga kali interviewnya. Terlalu ya. Kan weird kayak chemistry gitu. Ntar biar di klip-klip gitu loh, kayak gila ya mereka deket banget sutradara aktor gitu. Dion and Sheila Kwar sekarang ada Kristo. Iya, ntar bikinin jedak jeduk ya. Boleh. Bikinin jedak jeduk. Gue narsis orang, gue NPD. Itu komen satu orang doang yang komen. Iya, tapi lucu, gue suka banget. Ada yang komen gue NPD, jadi gue sampai sekarang masih ketawa baca komen itu, karena gue lucu banget. Tapi ada yang komen aku NPD juga, aku langsung post di story bilang kita tuh seharusnya berhenti menyebut orang NPD karena untuk diagnosa orang NPD itu kompleks, nggak bisa semata. Iya, benar. Jangan terlalu serius. Ya gimana kita? Apa kabar? Coba sekarang kamu. Aku ya masih kerja aja lah. Kalau kamu NPD nggak? Dikit sih kayaknya, kan kalau nge-host tuh kalau nggak punya rasa percaya diri kan kayaknya kurang gitu ya. Tapi tau nggak, NPD itu cuma bisa didiagnosa sama psikolog, jadi nggak bisa langsung kita ngomong sendiri. Oh gitu ya, sorry. Iya, oke. Iya, kita balik lagi ke isu yang seharusnya kita bahas hari ini ya. Oh iya, sorry. Kita akan bahas Bukan juga. Udah. Ini kita mau ngomongin politik luar negeri. Kok bisa? Jangan dong, ampun. Jadi hubungan antara Iran dan Nifida. Tidak. Oke, hari ini kalau sebelumnya kan kita ngomongin soal perjalanan lu di dalam film ya, nanti sekarang di industrinya langsung. Yes. Gimana nih Tok? Gue penasarannya dari sebelumnya kalau lu ceritakan lu pernah bikin film dari handphone gitu ya. Nah, ini berarti film pertama layar lebar lu ya berarti ya? Betul, ini pertama kali gue mendirect film panjang. Dan ini menjadi pertama kali juga gue menulis skenario film panjang bersama istri. Oke. Dia co-writer dan co-director juga. Oke, tapi tinggal meninggal tuh sebenarnya ada arti tersendiri nggak lu ambil judul dari film pertama ini? Sebenarnya itu sebuah solusi sih buat wait, let me rephrase that. Oke. Oke. Maksudnya itu sebuah solusi buat karakter utamanya si Gema. Jadi Gema tuh kan dari kecil nggak dapet perhatian dari orang tuanya, nggak punya temen juga. Terus sampai di kantor akhirnya bokapnya kan meninggal. Terus dia dapat kabar bahwa bokapnya meninggal, dia nggak sedih karena dia nggak dekat sama bokapnya. Tapi dia jadi dapat perhatian dari teman-teman di kantornya yang tadinya nggak ngasih perhatian itu. Terus dia senang, tapi 2 minggu berlalu perhatiannya berkurang. Di situ dia berpikir siapa lagi yang harus meninggal supaya gue punya teman. Nah, tinggal meninggal itu menjadi solusinya ya. Solusinya apa supaya gue punya teman? Ya tinggal meninggal gitu. Siapa lagi yang harus meninggal berikutnya gitu. Gue harus bohong soal siapa yang meninggal nih gitu. Jadi dia akhirnya dari bohongan demi kebohongan gitu. Tapi at the same time, kenapa akhirnya Julia tinggal meninggal juga? Karena gue merasa 2 kata itu tuh menarik banget gitu. Tinggal tuh artinya stay, tapi meninggal tuh artinya mati, dan mati kan otomatis pergi gitu. Jadi ini kata dasar yang sama tapi justru dengan menambahkan 1-2 huruf aja artinya jadi beda banget gitu. Jadi menurut gua tinggal meninggal tuh jadi sebuah kata yang menarik. Plus
gue merasa meninggalnya itu sendiri tuh jadi sebuah hal yang kayak lumrah atau kayak biasa aja sekarang di generasi sekarang, terutama kayak dulu tuh bercanda meninggal tuh kayaknya tabu banget di takut zaman-zaman gitu ya iya mau gitu. diucapin ya? Awas mulut ucapan adalah gitu. Tapi kayak Hmm. kalau makin kesini kita lihat kayak orang makan aja enak banget Apa? mau meninggal gitu. Kan orang tua, kalau bayangin lo orang tua Iya, ngeliat iya, itu iya. kayak mulutnya nggak boleh ngomong gitu, nggak Mhm. boleh meninggal, nggak mau meninggal gitu. Bisa juga kayak misalnya temen lu, misalnya lu yatim terus temen lu bokapnya baru meninggal, lu bisa datang di pemakaman terus kayak what's up, welcome to the club gitu. Bisa kayak gitu di Iya, beberapa iya. tongkrongan ya, nggak semuanya gue bilang. Cuman kayak death becomes another process of life aja gitu. Mhm. Gitu. Jadi itu kenapa judulnya Iya, Tinggal iya. Meninggal. Dan itu berarti yang bukan lumayan ya, pasti sangat menggambarkan isu yang lo angkat nih di sini kan. Ya. Ada apa, komedi satir ya Ya, kan. satir, Terus komedi komedi getir, sebagai coping mechanism coping gitu. mechanism, Sebenarnya betul. apa sih yang akhirnya membuat lo memilih isu-isu itu gitu untuk diangkat jadi film? Mungkin berkaca dari diri gue sendiri kali ya. Gue karena dari kecil tuh selalu menggunakan komedi sebagai coping mechanism gue. Terus gue juga suka Oke. banget film-film yang komedi komedi getir, dark comedy, terus Hmm. satir juga gitu kayak kalau series kayak White Lotus misalnya. Kalau film tuh kayak Little Miss Sunshine dan semacamnya. Jadi menurut gue merasa kayak misalnya Wolf of Wall Street juga Oh, oke. tiba-tiba lewat. Jadi gue dari dulu tuh suka banget film-film yang seperti itu dan gue selalu merasa manusia itu menarik gitu. Jadi sebenarnya Tinggal Meninggal nih it is a comedy, it's a light movie. Jadi jangan takut kayak pokoknya berat gitu, enggak. Cuman di balik komedi itu kita akan melihat betapa uniknya manusia gitu. Betapa kita bisa melihat seorang manusia tuh bisa melakukan hal yang se-ekstrim apapun untuk mendapatkan apa yang mungkin sebelumnya dia belum pernah dapatkan gitu. Kayak Gemma belum pernah mendapatkan perhatian dari orang tuanya, dari teman-temannya. Once dia mendapatkan perhatian dan kasih sayang, karena itu sesuatu yang baru buat dia, itu jadi kayak seperti narkoba gitu buat dia, jadi kayak ketagihan gitu. Iya, Nah iya. itu bukan, maksudnya kan seperti, saya nggak tahu aslinya kalau narkoba ketagihannya gimana, saya nggak pernah. Nah Adiktif ya, terus, iya, iya. ya, nah terus jadinya menurut gua tuh itu sebuah fenomena menarik gitu, manusia tuh bisa se-ekstrim itu gitu. Tawa lagi. Omara kalau waktu pertama kali dikasih skrip gimana reaksinya waktu itu? Ceritain dong. Aku bilang ke Christo, this is a sexy story gitu. Gemma tuh sexy character juga. Kenapa aku bilang seksi? Karena mungkin kalau kita lihat ini bukan pertama Christo membuat protagonis dari cerita itu menjadi sosok seperti anti-hero gitu loh. Oke. Dia quality-nya tuh sebenarnya kalau kita lihat bukan orang-orang yang patut dicontoh, ibarat kata ya. Tapi itulah maksudnya kita selalu berharap menjadi teladan, tapi kan proses menjadi teladan tuh nggak semuanya sama gitu. Iya. Gemma ini udah hidup di lingkungan yang kurang baik kepada dirinya gitu. Orang tuanya bukan orang tua, role model orang tua, teman-temannya pun juga sebenarnya bukan yang mereka jahat ke Gemma, tapi bukan yang mengayomi seperti yang kita pikirin gitu, sehingga dia tuh butuh perhatian dan karena dia memang tidak biasa dalam bersosialisasi sehingga dia memilih satu jalan yang questionable, perlu ditanyakan. Tapi inilah kita gitu loh, inilah manusia gitu, maksudnya inilah kita semua tuh bisa relate kepada, bisa ngerasa diwakili oleh Gemma karena sering kali kita melakukan banyak hal yang kita question juga kayak kenapa gue ngelakuin itu ya, kenapa aku seperti itu, dan kalau kita telusuri juga kayak oh iya masuk akal karena kan aku kurang ini kurang itu gitu. Jadi menurut aku ini adalah satu isu yang perlu disuarakan gitu, dan ketika Christo menunjukin ini ya, menurut aku ini adalah satu orang yang aneh tapi semua orang kayak gitu loh. Jadi aneh itu kan lucu ya, aneh, paradoksnya adalah aneh itu kan berarti tidak normal. Iya. Tapi kita selalu bilang semua orang itu aneh. Berarti aneh adalah normal. Nah, inilah yang disuarakan di film itu. Makanya aku suka banget gitu. Okay. Makanya seksi. Terus apa yang bikin pertama kali lu ngerasa bahwa Omara nih yang harus jadi Gemma gitu? Karena pilihan pertamanya kemahalan. Ya, benar jujur. Awalnya pengen Leonardo DiCaprio. Oke. Udah di-follow nggak di-follow back. Brad Pitt, tapi malah lebih bikin film balap. Gimana sih, Pit? Sombong banget lu, Pit.
Nggak, Kenapa kenapa Omara? pilih Omara? Karena I think he's a brilliant actor ya. Pertama itu, terus yang kedua, gua awalnya jujur nggak tahu yang mau main game siapa. Nggak kebayang gitu. Terus kok Ernest bilang kayak, "Toh lu mau coba Omara nggak?" gitu. Terus akhirnya kita ketemuan di sebuah tempat di BSD. Terus di situ gue ngobrol pertama kali sama Omara and I see the genius in him gitu. Ini bukan karena dia di sebelah gue ya, tapi kayak gue bisa melihat ada kejeniusan di dalam pikirannya gitu. Tapi at the same time gue juga bisa melihat itu tadi yang dibilang semua orang tuh aneh, jadinya normal. Karena gue pun ya bukannya self proclaim, tapi gue merasa kok gue aneh gitu. NPD. Aduh NPD lagi. Apa bener juga ya. anehnya apa kalau lu misalnya? Nah, gue suka makan bekel. Enggak lah gila. Apa ya anehnya ya? Ini bingung ya. Nggak, Balapan gajah. Pernah nggak balapan gajah? Bekel. Oke. Nggak tahu lagi gue. Lu nggak tau bekel? Nggak tahu. Oh, Tapi kan tahu, bekel ada tapi- dua, ada yang Itu yang karet, di sekolah ada itu. yang bola golf, tau nggak lu? Emang iya ya? Iya. Ya udahlah nggak Zaman penting. gue bola golf ada. Golf yang buat tinggal di Pondok Indah kali. Enggak, bener, enggak, bener. gue tinggal di Jakarta Utara. Ini Menara punya Ada. kau kan, Menara kau. Iya kan? Bukan. Bener kan? Nah, Oke. terus sampai mana tadi ya? Iya, Oh gue ya, juga lupa. ini. Kenapa Omara? Kenapa Omara? Karena pas ngobrol I can see the genius in him dan ada quirky-nya dan anehnya itu gitu. Dan jadi pas kita ngobrol, Omara tuh sambil minum lemon tea. Terus sambil minum lemon tea udah habis, dia ambil lemonnya terus dimakan gitu. Tapi sambil Oke. ngobrol sama gue, terus gue melihat diri gue di situ gitu. Gue melihat karena game ini kan versi ekstrimnya gue gitu. Game Jadi- ini berarti lu? Iya tapi versi ekstrim banget lah Oke. gitu. Kayak gue kalau nggak dapet perhatian kayak bisa kayak game nih ibaratnya. Mhm. Untungnya gue masih dapet perhatian dari orang tua, dari teman-teman gitu. Sorry. Terus ini kenapa ngetik? lu lagi ngetik apa yang gue ngomong. Panjang banget mas, udah dari tadi banget gak diberhentiin lagi. Bukannya manggil gue, ini QWERTY gitu loh. Oke. Terus ya udah gue jadinya milih Omara juga karena itu gue melihat I can see Gema diportray dengan sangat baik dengan Omara karena walaupun dia sambil makan lemon itu ya, tapi kita di malam itu aja udah membahas dan membedah karakter Gema gitu. Gue udah bisa melihat Omara nih mencintai sekali pekerjaannya dan serius dalam membuat sebuah karakter. Jadi gue cukup yakin kalau di tangan Omara karakter Gema ini nggak akan jadi karakter yang two dimensional gitu. Jujur ini buat film pertama ya, gue susah banget ngedirect ini gitu karena Ngedirect Omara maksudnya? ngedirect keseluruhan. Oh, suruh. Bukan. Ngedirect Omara juga susah gara-gara gue juga kadang kayak wah Mar sorry banget ya tapi perubahan emosinya tuh cepet banget gitu. Omara tuh bisa mengeluarkan sekitar 3-5 emosi dalam kurang dari 10 detik gitu. Karena ceritanya karakternya tuh kan pola pikirnya tuh patah-patah gitu loh kayak dari mikir ini tiba-tiba kesini karena dia breaking the fourth wall. Jadi setiap dia breaking the fourth wall tuh ceritanya dia lagi kayak daydreaming gitu, lagi ngomong sama pikiran yang ada di dalam kepalanya itu gitu. Jadi kita beberapa bulan lah ya Mar ya sebelum akhirnya kita benar-benar reading sama cast yang lain. Terus kita bangun banget karakternya, dia sering main ke rumah gue terus untuk bahas karakter itu. Dan akhirnya jadilah karakter Gema ini yang menurut gue I think gak ada aktor lain sih yang bisa memerankan karakter Gema selain Omara buat gue sih. Oke. Omara sendiri ketika akhirnya kalian membuild si Gema, apa yang akhirnya mungkin ada dirinya Omara di situ atau lu ngerasa gila ini gue ya atau gimana? Banyak sih, banyak banget dari pikiran patah-patah itu, dari nggak bisa diemnya, dari kalau misalnya lagi ngobrol zone out ngomong sendiri, dari tadi saya juga ngelakuin itu. Ngaku Iya, aja gua kan lagi kelihatan kamera masalahnya. Iya sih bener. Jadi aku suka banget karena Gema ini seakan-akan menyuarakan hal-hal yang kita pendam. Dalam artian kadang kan kalau misalnya kita lagi kerja atau kita lagi ngobrol sama orang, kita kan serius akan kata engage, padahal kan itu kebohongan sosial kan. Padahal otak kita kadang juga ada di tempat lain atau kita lagi mikirin satu hal yang lain gitu. Tapi kita pendam itu semua seakan-akan biar kita menghormati aturan sosial gitu. Nah, Gema ini struggle ngelakuin itu. Jadi untuk bisa menyuarakan itu dan menunjukkan itu di kamera tuh suatu hal yang sangat ekstatik sih. Tapi di dalam filmnya sendiri maksudnya ketika lu jadi Gema lu ngerasa kayak ada partnya Omara nih ketika di dalam cerita mungkin gitu. Banyak. Ada hal yang lu rasain sama? Banyak. Tentunya kan kalau misalnya yang ini agak serius dikit, semua aktor itu kan menjadi jubah dari karakter gitu. Iya. Karakter itu menjadi karakter kalau kita lihat film gara-gara aktornya juga kan. Jadi banyak banget Gema tuh menurut aku kalau misalnya kenal aku secara pribadi, aku dan Gema tuh tidak sejauh. Mata memandang sejauh benang merah perfilman.
Sejauh Jakarta Bandung naik bus. Sejauh. Ya itulah karena politik dunia ini sekarang kan. Nggak ke politik. Nggak, jadi nggak sejauh itu juga karena banyak banget mungkin dari cara memenggalnya tuh agak aku gitu. Oke, tapi kan di sini kan si Gema kan diceritainnya dia aneh gitu ya. Iya. Kadang maksudnya kita atau kalian lah berdua gitu pernah nggak ngerasa kayaknya kok gue aneh banget ya jadi orang. Karena, sorry maaf, bukan karena apa, aneh tuh gue rasa bukan sesuatu yang self proclaim gak sih kayak. Iya udah karena ya, maaf. Tadi udah di otak gue udah gak usah dibaca gitu mas, gak usah dibaca gitu sayanya mas. Aduh gue ngeblank deh. Apa sih gue ngomong Aneh. Oh ya aneh, jangan Kompas, bukan Kompas. Iya memang lagi di Kompas. Ya aneh, gue merasa aneh itu kan bukan self proclaim ya, bukan kayak ya gue aneh, tapi kan orang lain yang ngomong aneh gitu. Dan seumur hidup gue sih kata itu tuh udah kayak makanan sehari-hari lah, orang ngomong kayak gitu gue aneh gitu. Ko Ernest aja ngomong gue aneh, maksudnya kayak sampai orang yang kerja bareng gue juga ngerasa gitu. Jadi kayak ya udah mau gimana, namanya juga aneh adalah normal adalah aneh kan. Kalau lu gimana? Enggak, maksudnya anehnya tuh lebih ke apa, ke kebiasaan mungkin. Kebiasaan sih, gue suka ngomong sendiri kayaknya deh. Kayaknya karena gue suka, misalnya kalau nyetir tuh gak dengerin lagu, gak dengerin podcast. Ya sekarang lumayan kadang gitu. Tapi kalau gue lagi, lu dengerin diri iya sendiri, soalnya gitu. Otaknya udah rame gitu. Ada orang yang duduk sebelah lu ya, padahal nggak ada. Enggak itu ekstrim mas, terlalu ekstrim. Enggak, cuman kayak otak gue udah rame, gue udah ngobrol sendiri, gue udah ngebayangin premis film lah, premis komedi lah, ngebayangin promo, ataupun sebelum gue bikin film pun gue udah berimajinasi dengan apa sehari-harinya gitu. Jadi otak gue tuh nggak, nah ini kan ya anyway gue punya, I have ADHD. Nah jadi otak gue tuh nggak bisa rest. Gue tuh baru tahu ternyata orang pada umumnya itu biasanya otaknya ada waktu restnya. Jadi lu bisa kadang diem gitu kepalanya. Nah gue tuh nggak relate ke yang itu. Gue tuh ternyata orang tuh normalnya tuh begitu ya gitu. Jadi itu kayaknya keanehan gue salah satunya itu. Di bagian dari quirk-nya itu dari ADHD-nya itu. Oke. Nah kok udah diem. Nah ini ada yang zonat nih. Jadi Ranggo. Kalau lu ngerasa acting, gimana? gitu. Lu pernah ngerasa aneh nggak, atau ada orang yang bilang kok lu aneh banget sih gitu? Iya. Iya, maksudnya apa keanehannya? Nggak jauh beda lagi sama Kristo jujur. Serius? Oh iya, jadi babon aku. Enggak gitu. Kenapa cium babon? Ini interview paling aneh. Aneh banget cium babon. Pernah gak cium babon? Babon tuh yang binatang merah. Beneran pantatnya merah babon tau? Dia ini kan primata ya? Primata, sejenis monyet. Oke. Apa tuh? Primata. Wah, lu jago ya kayak gitu. Padahal gue tadi lagi nanya keanehannya apa, terus tiba-tiba dia kayak langsung Nah udah kan. Udah dikatain aneh kan? Enggak, jadi enggak, sebenarnya ini aku, kalau kita pikir-pikir banyak hal yang kita lakukan sekarang itu aneh 10 tahun yang lalu. Contohnya? Pakai bajunya kayak apa, cara ngomongnya kayak apa gitu. Bahkan kalau misalnya kita pikir mungkin berapa puluh tahun lalu aja ngomong nggak gitu, kocak, itu juga kayak apaan sih gitu loh. Jadi menurutku kan kita selalu struggle untuk fit in ke zaman dan waktu yang sekarang itu. Jadi kenapa tadi Kristo bilang aneh itu normal itu aneh? Karena kalau kita pikir-pikir, orang untuk tidak aneh, untuk normal itu harus secara konstan mengubah dirinya sesuai dengan yang kira-kira sosial itu seperti apa sekarang. Standar orang ya. Standar orang yang nggak ada tulisannya, nggak ada apa, tapi kamu ngeliat FYP, kau lihat apa, sosmed. kau punya apa sosial media, terus orang seperti itu ya udah kayak gitu loh. Zaman dulu deh, tren di cowok pakai baju dimasukin ke celana itu nggak keren gitu, ya kan? Atau gaya zaman dulu lagi udah nggak keren. Tiba-tiba sekarang semua orang pakai kayak gitu. Tiba-tiba tren fashion itu udah menentukan kewajaran kamu gitu. Sedangkan kalau misalnya kamu aneh, ini terlalu nyentrik nih gitu. Ini aku buka-bukaan aja. Sering banget aku dapat komenan kalau di acara formal, acara premier biasa banget gayanya. Itu udah termasuk aneh. Karena ekspektasinya adalah untuk kita show contoh dengan fashion yang seperti apa. Itu aja udah dalam konteks aneh. Tapi kalau keanehan yang dari
kepribadian mah udah diwakilin sama Kristo tadi aku sama jawabannya gitu. Iya. Ini gue kayak wawancara 2 Gema gitu ya berarti ya kalian berdua ya. Oke. Oke. Tapi ini kan Itu apa? Nggak usah. Ya. Jangan di-stopin. Jangan, di-stopin. Itu kan Tap. Yuk lanjut. malah dilanjutin. Lu minta jangan di-stop ya lanjutin. iya. Terus. Aduh, gue lupa lagi apa nih mau nanya. Oh, Kita nih gampang kepancing juga nih, kita bahaya. iya nih. makanya padahal sebenarnya apa kita mau sekarang langsung Jangan. Tapi ini kan menertawakan kesedihan ya. Ya, Jadi sebenarnya sedih tapi lu membuat ini jadi sesuatu yang bisa ditertawakan. ya. Ada nggak mungkin saat ini ya kalau misalnya pertanyaannya apa sih hal sedih yang bisa lu tertawakan saat ini? Justru gue penasaran sama lu. Karena nggak tahu gue, gue penasaran. Gue udah sering banget ditanya ini. Gue sering banget. Jadi jubir pemerintah, bagaimana regulasi gini? Nah, justru saya gimana regulasi? Ya, tapi kan ini bukan jubir pemerintah. Iya sih, gue jubir Kompas. Oh enggak juga ya. Betul. Ah, emang enggak? Enggak, gue penasaran justru. Apa? Gue jawab juga deh. Tapi gue penasaran sama lu. Karena gue pas pertama kali. Tomo lo, hati-hati. Emang iya. Iya, Yakob Utomo. Bukan. Gue utama. Karena gue pertama kali ketemu sama Gita, itu tuh gue merasa Gita nih perjuangannya untuk sudah bisa menjadi host tuh ternyata panjang. Waktu itu kita ngobrol lah waktu itu kan, awal-awalnya lu dari mana-mana dulu. Kalau lu apa? Ada nggak? Sebenarnya ketika gue baca, ini kan gue memang udah nonton trailernya, cuman ketika gue mau wawancara kalian terus gue baca, gue jadi kayak flashback sama cerita gue. Lo tau Induk Gajah kan ya? Tahu. Induk Gajah kan, itu Tahu. kan cerita based on true my story kan sebenarnya. Iya. Nah sebenarnya dari buku gue juga itu kan sebenarnya menyakitkan, cuman akhirnya gue parodikan juga gitu. Akhirnya kayak gue menganggap bahwa ya udah yang dilakukan nyokap gue tuh sebenarnya lucu, tapi padahal sebenarnya nyakitin juga gitu. Iya. Nah iya kira-kira kayak gitu sih. Gue juga kalau gue mungkin lebih ke saat gue pas kecil tuh beberapa kali dikatain camen, Camen tuh cacat apa? mental. Oh, Tuh dulu bingung namanya kan reaksinya camen apa? Iya, cacat mental tuh Kenapa? dulu pas kecil karena ya pas kecil loh ya? Pas mana. kecil ya. Nah, tapi gue pas SD tuh mungkin kenapanya karena nggak tahu ya, gue juga nggak bisa ngedescribe kenapa gue dikatain Oke. itu gitu. Mungkin buat teman-teman yang lain apa yang gue mainnya apa tuh buat mereka aneh kali, gue nggak tahu juga ya. Cuma buat gue sekarang gue udah bisa ngetawain itu gitu. Gue udah bisa ternyata core-nya tuh gara-gara ya neurodivergence gue lah, ADHD gue itu jadinya arahnya mungkin ke sana gitu. Tapi saat gue pas masa kecil gue nggak tahu gue tuh begitu gara-gara itu gitu. Jadinya dikatain camen. Jadi sekarang gue udah bisa menertawakan bahwa oh pantesan sih kayak bukannya gue membolehkan atau mengenable bullying, tapi you know I kind of get it. I kind of get why people say that I'm camen, you know. Bukannya jangan lakuin ya. Kalau misalnya anak lu ngatain orang lain camen tuh marahin. But gua dikatain camen, I kinda, you know. Gitu. Salah tetap yang dia katain, cuman kayak Akhirnya lu bisa menerima. iya, bisa ngetawain, bahkan gue bisa kayak ya lagi gua dulu dikatain camen kayak karena yang ininya deh gitu. Gitu. Dan mungkin gue jadi bisa lebih memaafkan, apa ya, bukan memaafkan, mungkin lebih bisa menerima diri gue pas kecil gitu. Lebih ya healing my inner child I guess, kayak lebih memahami bahwa oh ya mungkin karena kayak gitu jadinya ya udah nggak apa-apa, dan itu adalah proses yang harus gue jalani aja dalam bertumbuh gitu. Itu juga kan berarti yang diangkat di film ini kan berarti? Iya. Kalau Omar apa? Dulu Kristo kan suka makan kapur kan kalau di depan kelas gitu. Ya. Dulu? Depan guru gini. Pakai sambal. Gitu. Ini bener gak sih? Enggak lah, gila kali. Masa gue makan kapur? Ya. Nih gak usah dengerin kayak gini nih. Oke, kalau lu makan apa penghapusnya? Penghapusnya kan. Nah iya benar. Karena lebih empuk ya. Iya. Terus kadang bau melati. Terus kalau di kapur kan suka keset gigi kan. Jadi kalau penghapus tuh dustnya kita tetap dapat. Terus ada sponge gitu jadi enak. Jangan serius mas, ini terlalu serius. Jadi itu kayak orang beneran. Tapi beneran ada orang yang makan kapur tahu? Memang. Iya, tahu. Tapi gue gak makan kapur kok. Oh, Gue iya. gak makan kapur. Tapi beneran penghapus tuh bau melati atau enggak bau permen karet dulu. Iya. Masa? Bukan bau kapur? Penghapus yang mana? Yang kayu, ini penghapus yang Oh, spidol. pensil. Oh, penghapus pensil. Apa sih kita lagi bahas apa sih? Lo Iya, lo. pernah gak dianggap aneh gitu ya? Bukan. Apa? Apa ya?
Apa sih tadi? Lu pernah ngerasa diri lo Oh, aneh nggak? menertawakan duka. Menertawakan Apa? duka. Iya. Jadi aku tuh pernah dikasih tahu dulu. Orang tuh tersinggung tuh terserah kita sebenarnya. Terserah kita masing-masing untuk kita tersinggung apa enggak Oke. dengan satu hal. Jadi kayak contoh karena aku mikir banyak hal yang itu tersinggung gitu. Kayak aku dulu kan epilepsi, kejang. Oke. Terus pas udah lewat, udah selesai pengobatan, whatever, udah melewati perubahan-perubahan hidup gara-gara itu, tuh akhirnya jadi bahan lelucon aja antara teman-teman kan kayak gitu, tau nggak? Maaf ya, aku tahu itu mungkin susah bagi beberapa keluarga gitu, dan edukasi mengenai epilepsi di Indonesia tuh harus ditingkatkan gitu, karena menurut aku ngeliat di Amerika tuh semua orang udah menjadi hal yang lazim karena orang pada ngerti itu apaan. Cuman aku ngerasa waktu itu aku harus tersinggung apa enggak sih dengan kelainan otak aku ini gitu. Iya. Sekarang aku nertawain aja sih karena emang udah sembuh gitu. Cuman aku ngerti bagi orang-orang yang masih belum sembuh tuh Struggle itu ya, masih struggling gitu. Setuju. Jadi emang banyak hal yang kalau misalnya kita pikir tuh kesedihan itu adalah satu hal yang personal gitu, sangat personal gitu. Jadi kayak Gema itu sedihnya dengan hal-hal yang mungkin orang mikir apaan sih gitu aja, lebay banget gitu aja, masa sedih, emang ada orang kayak gitu? Ada. Karena apa? Kesedihan itu adalah suatu hal yang personal. Kok bisa? Orang kan kalau misalnya ditinggalin sama keluarga kan sedih. Enggak juga. Itu kan tergantung kedekatan. Betul. Bahkan kita punya 2 sahabat. Kita deket sama duanya. Yang satu, dua-duanya meninggal. Sedihnya kita pun berbeda gitu. Jadi itu satu hal yang sangat personal, itu menunjukkan bahwa itu personal gitu. Jadi menertawakan kesedihan tuh menurut aku adalah satu hal yang normal, satu hal yang lazim. Karena itu juga cara kita dalam cope gitu. Sorry, aku boleh nambahin Boleh. mungkin. Gue setuju banget sama Mara tadi tuh soal menertawakan kesedihan tuh cara cope juga, terus juga it depends on orang-orangnya. Nah masalahnya tuh apa tuh tadi? Cope. Apa tuh? Maksudnya? Waduh anjay, lalu ditangkup. Iya, jadi kan setiap orang cara berdukanya berbeda-beda dan cara menertawakan kesedihan berbeda-beda. Nah masalahnya tuh seringkali kadang kita tuh tersinggung buat orang lain, itu satu. Terus kadang kita menertawakan kesedihan orang lain, dan ini tuh 2 hal yang sangat bertolak belakang. Kayak misalnya tadi, yang sangat-sangat nggak banget gitu maksud gue. Kayak misalnya tadi Omara menertawakan soal epilepsinya gitu. Oke. Ya itu karena Omara sudah udah berdamai dengan itu. Mungkin keluarganya juga udah bisa ngejok soal itu karena keluarganya juga ada saat Omara posisinya sedang epilepsi, terus juga ngebantu juga. Jadi they know what happened to Omara. Yang sering terjadi kan kayak ya udah kita menertawakan kesedihan orang lain, orang apa namanya, mungkin kekurangan apa diketawain gitu. Nah itu kan yang it's a different thing. Dan kadang orangnya saat tersinggung kita kayak ya elah orang lu gak bisa banget. Baperan lu gitu. Iya kan apa dark joke anjir, bercanda kali lo gitu dong. Ya gak sih, kan jadi kayak jadi apa jatuhnya malah jadi menyakiti hati orang lain gitu. Sama kayak kita menertawakan kesedihan kita sendiri, orang lain yang tersinggung itu juga ada juga yang kayak gitu. Kayak kemarin gue baru lihat stand up-nya Boah. Boah tuh stand up soal bokapnya yang udah gak ada. Oke. Boah stand up soal bokapnya yang udah gak ada, itu kan karena dia menertawakan kesedihannya sendiri. Itu cara dia coping. Tapi komennya yang tersinggung banyak banget. Kan bukan bokap lu yang di stand upin coy. Itu bokapnya Boah. Dia bilang kayak, iya bokap gue tempat kuburannya sekarang jadi tempat singkong. Dia bilang kalau apa, terus gue kalau orang lain kan kalau foto, ini maaf ya Boah kalau misalnya cara ngejokesnya salah, tapi intinya orang lain kalau foto sama kuburan kan gini. Kalau gue kan kayak masa kayak wah subur ya kamu, dia gitu. Nah terus tuh komennya banyak yang kayak semoga kamu nanti gak digituin anakmu gitu. Semoga kamu gak bakal digituin sama orang lain gitu. Kayak lah justru bukan itu ya poinnya ya. Justru dia udah bisa berdamai dengan itu. Kalau dia punya anak dan anaknya sudah berdamai dengan itu, lu bilang semoga anak lu gak ya, justru kayak gue jadi Boah kayak ya gak apa-apa lagi anak gue kayak gitu. Itu loh kadang orang lain tuh suka tersinggung sama hal yang terjadi di orang lain lagi gitu. Padahal yang mengalami aja gak tersinggung, kenapa lo yang ribet. Iya bener. Gitu. Ya sebuah paradoks kali ya. Iya. Tapi ini ada gara-gara kita semua kan udah lumayan pinter juga ya. Maksudnya iya? sisi lainnya adalah orang itu udah lumayan enlightened lah, lumayan aware dengan isu-isu sosial gitu. Kita ada TikTok, kita ada Instagram, kita ada X apa itu. Jadi semua orang tuh up to date-nya cepet gitu, bahwa kayak oh trennya adalah kita nggak boleh ngomong ini, dark joke adalah gini, orang harus gini. Terus kalau misalnya kita lihat di dunia barat, identity politics, victim politics, orang tuh
harusnya bukannya malah menertawakan atau melupakan kesedihan kita, tapi kita embrace, kita ceritakan gitu. Aku dulu pas jadi ini sedikit cerita. Pas aku tinggal di Amerika dulu 2000 aku stay di Amerika 2015 sampai 2021 itu ya. Itu masa-masa yang dimana semua orang itu berpikir bahwa ketika kita memiliki kesedihan, kita harus menceritakan kesedihan itu. Sedangkan kalau misalnya di Indonesia kan 2015-2016 kan masih bukan hal yang lumrah, bukan hal yang lazim gitu untuk menceritakan kesedihan kita gitu. Di sana enggak, trauma dumping lah kalau misalnya istilah anak sekarang gitu. Jadi lama-lama akhirnya ada yang namanya trauma bonding, whatever. Terserah kita. Nah, ini pun juga menurut aku bukan praktis yang paling bijak, paling sehat gitu. Kalau mau cerita, kita buat safe space, tapi jangan memaksakan orang untuk cerita. Karena nggak semua orang tuh bisa cope, nggak semua orang, memang betul kita punya cope-nya masing-masing. Maka moral of story-nya apa menurut aku pas aku belajar itu adalah cara orang ngelewatin duka itu berbeda-beda. Ada yang cara dengan berdoa menemukan Tuhan, baik. Ada yang cara dalam bercanda, baik. Ada yang cara dalam memiliki teman lebih banyak, bagus. Ada yang menyendiri, bagus gitu. Tapi kita asal dia tidak menyakiti dirinya sendiri secara literal atau secara undang-undang, dan dia tidak menyakiti orang lain atau merugikan orang lain, ya kasih dia space aja gitu loh. Give them space gitu. Karena kadang kan kita, itu yang tadi Christo bilang, kita terlalu tersinggung dengan duka orang lain, kita tersinggung dengan penderitaan orang lain. Itu tuh kita dengan tidak sadar ngeset orang itu harus merasakannya seperti apa. Kayak oke, memang bagus mendoakan orang tua yang sudah tidak ada, itu hal yang bagus gitu, tidak ada salahnya dalam situ, malah justru benefitnya banyak banget. Tapi ketika let's say tadi Boa bercandanya tuh sama mungkin dengan bapaknya tuh dia jenaka sifatnya, bercanda-bercanda gitu, itu yang membuat bapaknya seneng. Lah kita juga nggak tahu dia mungkin sudah mendoakan, sudah melakukan hal yang banyak, tapi ini adalah praktisnya dia. Ya kita kita siapa sih untuk kita Tuhan untuk bilang itu tidak boleh, nanti anak kau siapa kau Tuhan, kan enggak gitu loh. Jadi kita tuh harus membiarkan orang berdamai dengan kau Tuhan, bukan kau Tuhan. Oke, kita buka TikTok-nya itu apa YouTube-nya itu yang video Boa, terus kita tiap ada komen yang hujat Boa, siapa kau Tuhan, kau Tuhan, kau Tuhan, lucu lagi. Itu lucu Di kepala gue doang. Iya. Susah nih konten kreator ya langsung muncul dia. Jadi kayak Christo content creating contoh itu adalah ininya dia, escape-nya dia, bukan escape, sorry, itu adalah coping-nya dia, cara healing-nya dia. Ya udah gitu loh. Maksudnya kayak kita itu memiliki ekspektasi apa yang cocok buat kita. Ya jalankan, yang cocok buat lu ya jalankan buat lu aja gitu. Bahkan apa yang cocok buat kau nggak bisa diterapkan ke anak kau, masa ke orang lain bisa kan? Logikanya di mana gitu. Dan mungkin itu hal-hal yang memang pengen diangkat sama film ini juga berarti ya. Benar. Salah satu. Kita dari tadi promo udah ada skripnya. Oke, tapi Tok mau nanya, ini kan berarti apakah lu dikasih ruang bebas itu sama Imaginary untuk lu memang garap, karena lu yang nulis juga? Iya, lumayan sih karena Christo. Pemainnya juga gitu. Pas dia milih saya sebagai pemain, saya senang banget. Kebalik lagi ya. Sorry. Ko Ernest tuh sebagai produser adalah seorang produser yang menurut gua sangat sangat baik sih bisa dibilang, karena karena ngegaji gua gitu. Baik banget, gue bisa makan, bisa naik transportasi. Enggak gua. Naik Rolls Royce udah. Aduh, nggak usah dibahas lah yang soal itu. Ferrari gue baru 2. Iya, jadi Ko Ernest tuh sangat memberikan kebebasan kreatif saat kebebasan kreatif saat menulis pun mendirect. Banyak sekali adegan-adegan pun saat ditulisan yang Ko Ernest tuh mempertanyakan kayak kenapa kayak gini atau gitu. Kenapa bahkan sampai ke ending pun juga Ko Ernest kayak begini toh, yakin gitu. Tapi saat gua kasih argumen gua kasih kayak kenapanya, ada momen Ko Ernest oke. Ada juga yang Ko Ernest kayak agree to disagree. Ko Ernest tuh sebenarnya berbeda pendapat tapi gue percaya sama lu gitu loh. Nah itu yang gue huge respect ke Ko Ernest lah, karena gak semua produser kayaknya mau memberikan green light untuk cerita seperti ini gitu. Maksudnya Siapa yang ngasih? Yang kemarin lu bilang siapa namanya? Itu kan yang lu kasih tau gue. Enggak usah, kita gak usah jebak-jebakan lah. Iya maksudnya kayak
Iya, cuman maksud gua ini kan cerita yang cukup nyeleneh dalam tanda kutip ya. Iya. Tokoh utamanya ngomong ke penonton, terus juga punya temen dia bisa ngobrol sama masa kecilnya yang bergerak, foto yang bergerak. Terus juga di trailer juga udah kelihatan kita bisa ngelihat di dalam perutnya ada ngengat gitu loh. Kayak ini sebuah cerita yang gua rasa gua cukup bangga lah bisa membawakan film ini ke dalam bentuk film panjang dan bisa ada di bioskop gitu. Karena nggak mudah lah maksudnya untuk membawa cerita ini tuh di-approve sama produser gitu. Oke. Kalau Omar sendiri ini berarti pertama kali kerja sama kan ya? Iya lah. Gimana di-direct sama seorang Christo ini? Christo is a brilliant director. Beneran dia brilliant. Dan brilliantnya tuh bukan cuman karena biasanya kan orang bilang brilliant director karena dia memiliki ide cerita yang wow dan segala macam itu kita udah tahu ya. Tapi dia juga tahu bagaimana cara menjadi director. Terhitung ini debut filmnya dia tahu bagaimana memposisikan diri untuk ngomong ke aktor dan ngomong ke kru dan ngomong ke produser gitu. Which is kalau kita pikir ini adalah dinamika yang apa ya? Yang diperlukan, skill ini diperlukan untuk menjadi seorang director juga gitu. Dia bisa delegasi masalah-masalah dan hal-hal yang diperlukan di set. Tapi dari sisi aku ya, Christo ini kan seorang aktor ya. Oke. Dan dia juga well celebrated as an actor. Dia orang banyak yang suka sama perannya dia actingnya bagus dan lain-lain. Tapi dia berusaha semaksimal mungkin dan successfully dia berusahanya untuk tidak mendikte dan menunjukkan actingnya itu seperti apa gitu. Dia mengasih ruang kepada aktor-aktornya. Dia juga tahu dia bukan hanya he's a brilliant person, he has a brilliant mind, tapi dia tahu bagaimana cara menjadi jembatan efisien antara otaknya dia, produser, cast dan kru. Dan itu menurut aku sekali. Iya. Karena kan memang lu udah berapa tahun totalnya lu akhirnya di musik? Musik. Ya. 35 tahun kan? Sebagai vokalis bara suara. Oh, jadi musik. Gue. Film maksud gue. Anjrit. Akhirnya saya pindah ke trio kwek-kwek. Kalau di film dari kuliah ya berarti kan? Enggak dong, dari SD ya. Apa nih kalau di industri atau suka film? Kalau suka film dari SD. Tapi untuk yang pertama kali lu akhirnya membuat memproduksi gitu kan dari lu nepotisme apa enggak udah itu doang. Enggak nepotisme. Walaupun om gue Wes Anderson. Enggak, tenang. Aman. Referensi gue Hollywood kok. Biar aman. Kalau Indonesia kan saya takut nanti dikira serius. Oke. Tapi apa bedanya tuh ketika lu menggarap ya sebelumnya kan film pendek gitu. Nah, ini layar lebar gitu. Ya bedanya orang yang diajak kerja sama jauh lebih banyak sih. Itu yang kayak wah, gue harus menyamakan persepsi kepala gue dengan 100 orang lain. Gue harus menyamakan persepsi gue dengan aktor-aktor gue juga. Dan gue harus berdamai juga dengan situasi dan kondisi. Karena syuting tuh gak akan selalu lancar. Walaupun Koirnes pun bilang sih, ini kayaknya syuting terlancar gitu ya. Sih. Cuman tetap syuting terlancar pun tetap ada masalahnya gitu. Jadi kayaknya itu sih tantangannya. Karena kan kalau syuting film pendek paling sehari, 2 hari, 3 hari, mentok seminggu lah. Ini berapa? Ini kan 22 hari ya kita syuting. Syutingnya doang ya, belum sama break. Jadi toto sebulanan lebih lah. Oke. Siap. Tanyain. Tapi kalau dari induk gajah nih saya lihat interview Bali. Oke, tapi sebenarnya pakai baju gajah loh. Oh iya, induk gajah. Iya, gajah. Tapi sebenarnya ketika ini bikin sendiri. Enggak, ini beli. Beli di mana? Di warung. Enggak lagi. Di warung? Maksudnya di toko baju. Oh. Tadi gua warung baju. Warung baju. Iya kan, iya lagi, kalau bener. Di Batak itu warung. Thrifting nih, thrifting sebenarnya. Oh, thrifting. Terus kayak arah gajah ya udah. Berapa limpul? Enggak dong. Oh, enggak. 35 lah, 35. 35. Masih cepet katanya. Itu mahal kali. Itu mah enggak thrifting. Mahal kali cepet limpul. Oke, ini ada harapan ke penonton apa? Enggak, bukan. Iya dong. Oh iya, sering. Tapi sebenarnya lu berharap apa ketika setelah orang nonton film ini apa yang reaksi apa atau ada hal yang pengen lu apa nih yang supaya penontonnya kenapa nih ketika keluar setelah nonton film lo?
gue sih berharap film ini bisa menjadi conversation starter gitu. Gue pengen orang selesai nonton tuh, jujur gue pengen penonton tuh pas selesai nonton tuh ada rasa bingung yang ingin dia bicarakan sama orang lain gitu. Ada rasa kayak ini rasa apa ya gitu. Gue pengen ngobrol deh gitu. Gue pengen membicarakan apa yang terjadi barusan gitu. Gue tuh pengen banget film ini tuh jadi jembatan juga buat teman, buat sahabat, buat pasangan, buat orang tua dan anak terutama juga salah satunya. Supaya bisa menjalani, ya mungkin ini terlalu berat sih kalau menjalani kehidupan berikutnya, tapi harus lebih ke menjalani hidup I guess untuk berefleksi dari film ini, seperti itu kira-kira. Cuman at the same time, gue pengen juga penonton nonton tuh terhibur gitu. Gue pengen, karena balik lagi film ini komedi. It's not a super heavy film, jadi duduklah dengan pikiran terbuka, dengan pikiran yang siap menerima film yang ringan aja. Tentunya ada pesan yang lebih berat I guess di baliknya. Cuma tetap gue fokusnya pengen orang terhibur juga pas nonton gitu sih. Amara ada yang mau ditambahin? Yang belum aku sebut di interview atau media lain, aku berharap ini bisa menjadi warna baru dan rasa baru dalam perfilman Indonesia karena maju terus perfilman Indonesia. Itu harusnya aku itu harus kamu. Sorry. Enggak. Real time WhatsApp. Dashboard. Enggak. Ke distract. Ini lagi jadi game apa gimana sih? Ya, jadi kita berharap ini kan film yang tadi Christo bilang ada yang ngomong penonton, ada yang komedinya pun komedi getir yang juga nggak banyak mungkin yang kita lihat. Semoga ini bisa menjadi warna baru dari bukan perfilman Indonesia sebagai industri, tapi kita ini orang Indonesia semua ini bisa membanggakan film-film Indonesia gitu. Jadi ini semua orang tuh part of this project gitu, sehingga kita bukan hanya berdialog dan bercakap mengenai film ini, tapi ini juga sebagai bumbu dan material agar kita bisa ngobrol terus soal perfilman Indonesia itu sih. Yes. Jadi maju terus. belum. Kan saya udah ada ini, tenang. Oh, udah ada. Oke, boleh kasih tepuk tangan dulu dong guys. Cuma kan memang kayaknya geliat perfilman Indonesia kan emang lagi tinggi ya, lagi banyak banget film-film yang box office gitu ya, dan mungkin dengan adanya film ini jadi menambah warna tadi, bener ya kan? Terima kasih Christo dan juga Omara yang udah ngobrol-ngobrol, sukses nih. Berarti penonton bisa Enggak mau ditanya ada yang kesurupan di set apa enggak? Enggak Itu enggak. Enggak. Ini berarti penonton bisa menyaksikan film ini mulai kapan? 14 Agustus di bioskop. Di bioskop. Di bioskop. Tahun 2025. Oke, terima kasih. Emang kita suka asik sendiri. Iya, nggak apa-apa. Kita juga bisa asik sendiri. Iya ya, tapi kita closing dulu lah ya. Benar. Terima kasih sekali lagi Wara dan juga Christo. Pokoknya teman-teman jangan lupa nonton bioskop. Door. Maju terus perfilman Indonesia. Cintailah film-film Indonesia. 14 Agustus 14 Agustus. 2025. Oke.